Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa di mata kuliah kita yaitu metode numerik. Hari ini kita masuk di bab baru kita yaitu bab 7 ya. Persamaan diferensial biasa. Apa itu persamaan diferensial? Miss yakin kalian masih sangat mengingatnya karena mata kuliah persamaan diferensial ini adalah mata kuliah yang saat ini tengah kalian pelajari juga. Nah, kita ingat bareng-bareng, persamaan diferensial adalah gabungan antara fungsi yang tidak diketahui secara eksplisit dan turunannya atau diferensialnya. Persamaan diferensial sendiri ya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa, kita singkat dengan PDB, adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu ubah. Contohnya apa? Contohnya misalkan dy per dx sama dengan x plus y. Y aksen atau turunan pertamanya ya sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Kemudian 2 dy per dx plus x kuadrat y min y sama dengan 0. Y double aksen atau turunan keduanya ya plus y aksen cos x min 3y sama dengan sin 2x. Dan 2 y triple aksen min 23y aksen sama dengan 1 min y aksen. Nah, peubah bebas untuk contoh di atas adalah x dan terikatnya adalah y yang merupakan fungsi dari x atau y sama dengan gx. Nah, PDB untuk orde pertama adalah PDB yang turunan tertingginya adalah turunan pertama. Contohnya A, B, C. Di atas ya adalah PDB orde 1. Kalau PDB orde 2 adalah PDB yang turunan tertingginya adalah turunan kedua. Kalau PDB orde 3 adalah PDB yang turunan tertingginya adalah turunan ketiga. Gitu, dan seterusnya sampai tak terhingga atau PDB orde lanjutnya. Nah, untuk persamaan diferensial parsial adalah persamaan diferensial yang mempunyai lebih dari satu peubah. Nah, ini Miss ingatin aja. Sebenarnya insya Allah kalian pasti masih anget, jadi masih bisa dibuka kalau lupa gitu ya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari persamaan diferensial saja untuk metode numerik. Nah, metode apa yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari metode Euler, kemudian metode Heun, dan metode Renkuta. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari persamaan diferensial biasa untuk metode numerik ya, yaitu metode Euler dan Heun saja. Renkutanya di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk yang pertama metode Euler adalah metode orde pertama. Apa sih Miss? Itu yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini ada rumus Y dikali dengan XR plus 1 sama dengan Y XR plus H XR, YR, di mana R-nya 0, 1, 2, sampai dengan N. Disederhanakan bisa menjadi YR plus 1 sama dengan YR plus H FR, di mana FR-nya adalah yang ini, XR, YR. Nah, seperti itu. Gimana sih Miss maksudnya? Yuk kita masuk ke contoh. Nah, sebenarnya untuk gimana sih Miss? Kalau bisa dapetin rumus seperti itu, kalian bisa buka untuk secara lebih detailnya di buku cetak kalian, oke? Nah, sebentar. Contohnya, diketahui PDB dy per dx sama dengan x plus y. Dan y0-nya sama dengan 1. Berarti kalau y0-nya sama dengan 1, berarti x0-nya berapa? 0 ya. Karena y0. Karena di sini menunjukkan bahwa disubstitusikan oleh x0 sama dengan 0. Makanya y0-nya sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung y 0,10 dengan ukuran langkah H 0,05 ya ini, dan H 0,02. Jumlah angka benanya sama dengan 5. Apa sih Miss angka bena? Angka bena itu angka penting. Ya, angka penting. Diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah
YX sama dengan E pangkat X min 1. Oke, untuk penyelesaiannya, kita identifikasi yang pertama apa yang diketahui dulu. Berarti yang diketahui apa? Yang pertama, A atau X0-nya sama dengan 0. Dari mana? Dari sini. Karena yang tadi Miss jelasin. Y0 berarti sebenarnya disubstitusikan X0-nya sama dengan 0. Nah, B-nya dia sendiri. B-nya adalah Y-nya. B-nya 0, yang ini ya. Yang ini iya. B-nya karena ini batas bawah, ini batas atas. Berarti Y-nya adalah atau B-nya 0,10. Kemudian H-nya yang ini yang pertama 0,05. Jadi di dalam soal ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Yang pertama jaraknya 0,05 dan yang kedua jaraknya 0,02. Sebenarnya ada dua pertanyaan. Nah, untuk yang pertama H-nya 0,05. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan Euler di mana Fx, Y-nya itu berlaku sebagai Fxr, Yr, maka persamaannya nanti akan menjadi Xr, Yr. Nah, Xr, Yr ini sendiri akan menjadi Xr plus Yr. Jadi komanya ini kita ubah menjadi plus seperti itu. Nah, Yr plus 1 sama dengan Yr plus HFR. Nah, seperti ini rumusnya. Yr plus 1 sama dengan Yr plus H, FR-nya kita ubah jadi Fxr, Yr ya. Seperti ini. Maka Yr plus 1 sama dengan Yr, H-nya berapa diketahui yang pertama 0,05 dikali komanya berubah jadi plus, jadi Xr plus Yr. Nah, langsung kita substitusikan ke persamaannya. Yang pertama, karena kita ingin mencari Y0-nya, maka Y0, maka kita harus tahu X0-nya berapa, kemudian X yang selanjutnya sampai X 0,10. Nah, yang pertama, karena jaraknya 0,05, berarti X0-nya yang pertama adalah 0. Maka X1, X2-nya X0 ke X1 itu harus berjarak sama 0,05. Begitu juga X1 dan X2 juga harus berjarak sama, yaitu 0,05. Sehingga yang pertama X0 sama dengan 0 ini sudah diketahui, Y0-nya sama dengan 1 di soal ya. Nah, tugas kita mencari X1. X0 ke X1 jaraknya 0,05, maka X1-nya 0,05 ya. Nah, Y1-nya kita gunakan rumus yang ini. Nah, maka kalau Yr plus 1 maksudnya adalah nilai yang sekarang. Yr nilai yang sebelumnya. Berarti nilai yang sekarang kita cari adalah Y1. Nilai sebelumnya adalah Y0. Berarti rumusnya akan menjadi Y1 sama dengan Y0 plus 0,05 dikali dengan X0 plus Y0. Maka sama dengan 1 ditambah 0,05. Y0-nya adalah 0 ditambah dengan 1, Y0-nya adalah 1. Maka setelah dioperasikan akan mendapatkan 1,0500 gitu ya. Kemudian X2-nya. X2-nya jarak X1 ke X2 itu sama 0,05. Sehingga kita dapatkan X2 yang akan kita cari adalah 0,10. Sehingga Y2-nya karena Yr plus 1 adalah nilai yang sekarang dan Yr adalah nilai sebelumnya, berarti nilai sekarang yang kita cari adalah Y2. Berarti nilai sebelumnya adalah Y1. Maka rumusnya menjadi Y2 sama dengan Y1 plus 0,05 dikalikan dengan X1 plus Y1. Sehingga setelah kita substitusikan, X1-nya adalah 1,0500 ya. Dan Y1-nya, nah Y1-nya maksudnya adalah 1,0500 dan X1-nya adalah 0,05, maka setelah disubstitusikan ke rumus ini akan memperoleh nilai 1,1050 gitu ya. Sehingga Y 0,10-nya adalah 1,1050 gitu.
Gitu ya. Nah, kita di setiap metode kita perlu mencari galat atau errornya, sehingga kita harus membandingkannya dengan nilai sejatinya. Nilai sejatinya yaitu Y 0,10 telah dicari, persamaan sejatinya yaitu E pangkat X min 1 sama dengan E pangkat 0,10 min 0,10 min 1. Nah, dihasilkan 0,00517, sehingga galatnya yang kita cari adalah galat yang sebenarnya. Kalau yang galat relatif boleh juga dicari, silahkan dicari, tapi di sini kita melihat selisihnya. Sebenarnya berapa sih sebenarnya errornya dari nilai yang sesungguhnya dengan nilai yang pendekatan gitu. Nah, ini adalah nilai sesungguhnya, kemudian dikurangi dengan nilai pendekatan dari Y 0,10, maka hasilnya setelah kita mutlakkan 1,0998. Untuk galat relatif silakan kalian bisa cari sendiri, oke? Nah, ini yang pertama. Nah, karena di dalam soal ini mengandung dua pertanyaan, yaitu yang kedua adalah 0,02, caranya sama, hanya jaraknya saja kita ubah menjadi 0,02. Nah, seperti ini. Kalau 0,02 berarti dia lelerannya akan lebih banyak nih, karena berjarak 0,02. Nah, yang pertama sama, kita menggunakan Euler, jadi nanti YR plus 1-nya akan menjadi YR plus 0,02 dikali dengan XR plus YR. Sama ya, seperti yang di atas, hanya kita ubah menjadi 0,02. Nah, karena jaraknya 0,02 tentunya lelerannya akan lebih banyak. Karena jarak X0 ke X1 atau X1 ke X2 akan sama, yaitu 0,02. Yang pertama X0 sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 1. Ini telah diketahui di soal. Maka kita akan mencari X1-nya. X1-nya, karena jaraknya harus sama antara X0 ke X1, jaraknya adalah 0,02. Sehingga Y1-nya YR plus 1 nilai sekarang sama dengan nilai sebelumnya ditambah 0,02 dikalikan dengan XR plus YR. Maka nilai yang sekarang akan kita cari adalah Y1. Maka nilai sebelumnya adalah Y0. Maka rumus akan menjadi Y1 sama dengan Y0 ditambah 0,02 dikalikan dengan X0 ditambah Y0, sehingga menjadi apa? 1 ditambah 0,02 dikalikan dengan 0 plus 1, maka hasilnya akan menjadi 1,0200. Nah, seperti itu. Nah, ini akan sama proses pencariannya ketika dia X2, X3, X4 sampai dengan X5. Nah, sehingga nantinya Y 0,10-nya akan memperoleh 1,1081. Nah, nilai sejatinya sudah kita cari di atas ya tadi, memperoleh nilai 0,00517, sehingga galatnya untuk yang berjarak 0,02 adalah 1,1029. Oke. Insya Allah paham ya. Lambat-lambat saja. Sebenarnya ini bisa sih dibentuk dengan tabel, boleh. Bentuk seperti ini boleh, dibentuk dengan tabel juga boleh. Nah, untuk metode yang selanjutnya, metode numerik. Untuk persamaan diferensial biasa, yang selanjutnya yaitu metode Heun. Nah, metode Heun ini ada prediktor dan ada korektor. Prediktor apa? Solusi perkiraan awal kita gitu ya. Korektor nilai yang akan kita cari gitu ya. Atau perbaikannya. Nah, contohnya, nah ini prediktornya ya. Rumusnya dulu deh. Y0R plus 1 sama dengan YR plus H fxr, YR. Sama ya dengan metode Euler. Nah, korektornya YR plus 1 sama dengan YR plus H per 2 dikalikan dengan fxr, YR plus fxr plus 1, Y0R plus 1. Nah, gimana contohnya? Contohnya, diketahui PDB persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan X plus Y dengan Y0-nya sama dengan 1. Hitung Y 0,10 dengan metode Heun. H-nya 0,02. Sama ya. Soalnya seperti Euler.
Hanya ini kita gunakan metode Heun, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa membandingkan sebenarnya mana sih solusi yang mungkin kita anggap terbaik untuk kita pilih untuk mencari metode numeriknya untuk persamaan diferensial biasa. Oke, diketahui yang pertama fungsinya atau f x, y-nya x plus y. A sama dengan x0-nya sama dengan 0, B-nya 0,10, dan H-nya 0,02. B ini bisa kita sebut sebagai Y-nya ya. Oke. Nah, setelah diketahui kita identifikasikan, maka untuk mencari banyaknya langkah sebenarnya ada rumusnya, yaitu N sama dengan B min A dibagi dengan H. Nah, rumus ini Miss yakin masih familiar ya, karena di bab sebelumnya telah kita ulas rumus seperti ini. Maka sama dengan 0,10 min 0 dibagi dengan 0,02, maka nanti ada sebanyak 5 langkah yang akan kita proses untuk menghasilkan Y 0,10. Yang pertama X1 sama dengan 0,02. Kenapa kita mulai dari X1? Karena X0 sudah diketahui ya, X0-nya 0, Y0-nya juga ya. Y0-nya berapa? Y0-nya adalah 1. Mana Y0-nya? Y0-nya adalah 1. Nah, ya. Nah, kita X1-nya yang pertama, X1-nya 0,02 karena jarak X0 ke X1 itu harus sama. Ke X1 ke X2 juga harus sama. Nah, jaraknya yaitu 0,02. Maka Y01-nya sesuai rumus Y0 plus H Fx0, Y0. Ingat, komanya jadi plus ya, sehingga Y0-nya sudah diketahui tadi 1 ditambah 0,02 dikalikan dengan 0 ditambah 1. Jadi sama dengan 1,0200. Nah, Y1-nya rumusnya Y0 plus H per 2 dikalikan dengan Fx0, Y0 plus Fx,1 Y01. Maka Y0-nya adalah 1 plus 0,02 dibagikan dengan 2 dikali dengan 0 plus 1 ditambah 0,02 ditambah dengan 1,0200 sama dengan 1,0204 ya. Nah, itu untuk Y1-nya. Nah, untuk X2-nya, kenapa 0,04? Karena jarak ke X1 ke X2, X1 ke X2 itu harus 0,02, sehingga X2-nya 0,04. Nanti X3-nya berapa? Karena jaraknya 0,02, maka X3-nya adalah 0,06. X4-nya adalah 0,08. Nah, begitu seterusnya dengan proses yang sama seperti ini, nanti akan diperoleh X5-nya itu 0,5. X5-nya 0,10. Sehingga nanti Y5-nya akan diperoleh 1,1104. Gitu ya. Nah, itu untuk metode Heun. Sehingga akan kita peroleh, kita akan bandingkan nilai sejati yang telah kita cari di atas. Lihat proses nilai sejati di metode Euler akan menghasilkan 0,00517. Kemudian di Euler untuk H-nya 0,02, dia 1,1081, dan untuk metode Heun Y 0,10-nya memperoleh nilai 1,1104 atau 1104 ya. 1,1104. Dia lebih baik dari Euler. Kenapa? Ketika kita hitung galatnya, lihat nilai sejati dikurangi dengan nilai pendekatan. Lihat, nilai pendekatannya lebih besar daripada Euler. Nilai pendekatan Heun lebih besar daripada nilai pendekatan Euler. Jadi ketika dikurangkan, tentunya metode Heun akan memiliki galat yang lebih sedikit. Nah, seperti itu. Bagaimana?
apakah akan memilih metode Heun? Nah, itu diserahkan di pendapat kita masing-masing. Metode mana yang paling mudah yang bisa kita cari gitu ya sebenarnya. Tapi yang terbaik, lebih baik itu yang dipilih. Oke. Untuk perkuliahan hari ini Miss cukupkan sampai di sini. Untuk pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.